Yeay! Senang sekali ya bertemu kembali dengan kita berdua di sini. Tentunya dengan saya Hasana dan juga Saya Muhammad Budi Asar dalam tayangan Kopi Pagi. Iya, hari ini hari apa, Hasana? tentunya hari ini hari Jumat mau menjelang weekend. Bukan. Kenapa? Hari ini kamu cantik sekali. Masya Allah, lagi-lagi kita makin semangat ya kalau dipuji ya. Kayaknya Nanti kalungnya gitu hari ya. ini baru ya, Hasana ya. Aduh, masih aja ya yang di komen tentang harta mulu ya. Ya, soalnya aku hafal harta-harta orang. Harta, tahta, wanita. Wanita kan ingat? Wanita kan Belum ingat? ada. Belum ada ya. Jadi harta Doakan dulu ya. doakan. Iya. Tapi BTW kan. Kenapa? Si Noe kok macam shining, shimmering, splendid banget ya. Iya, pengaruh hari Jumat ini mungkin. Iya, Jumat barokah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ke tengah. Iya. Iya, kok seger Seneng. kali kau melihat hari ini. Bahagia Seger kali kayaknya. Alhamdulillah loh hari Jumat ini kayaknya kawan-kawanku tuh baik kali ya. Iya, nggak enak firasatku, Gak Bud. ada kayak keributan gitu ya. Iyalah, kita harus harus akrab, harus CK ya kan. Adem aku lihat kalian kayak gini Iya. akur gitu Iya kan. memang gini loh, kalau misalnya kita tuh jauh dari keributan, biasanya kan kalian ini gibahin aku kan. Ya Allah. Tidak seuzon ya dong kan. kamu. Gak ada lo yang gibahin Noe. Bukan seujon, tapi kalian lihat aja episode-episode yang sebelumnya ya. Kalian jatuhin aku terus, tapi alhamdulillah hari ini Noe gini nih. hati kalian terbuka gitu. Iya. Baik. Tahu nggak selama ini kenapa kami ngehujat kau? Produser mintanya kayak gitu. Iya, di skrip. permintaan dari orang dapur. Jadi kalau kau marah sama kami, marahin produsernya. Gitu. Iya. Nah, ini bentar pas ada di depan ini. tapi gini loh, kita kalau misalnya jauh-jauh dari keributan kan, biar kita nggak ada gibah-gibah, itu pun rezeki kita tuh Ngalir ya. datangnya ngalir. Ngalir Bagus. deras ya. Kayak mana rupanya salam akur kalian, Cok? Pengen ku tengok. Iya, salaman dulu kita biar Ini kami biar akur gini, salam itu biasa gini kalau laki-laki. Kok lain kali ya? Iya. Coklat keju. Bukan coklat susu ya. Coklat keju ya. Baru aja aku bilang tadi Ya, kan. baik udah kali. deh. Kok nggak boleh kayak gitu loh, Bu. Ya udah, Bu, Oh iya, kita iya. jadi lambut Oh iya, salaman, iya. Bu. Terus merajuk kayak anak Iya udah, gadis. salam ini kita Oh iya, gini iya. dia salam ya. Waduh. Itu salam cek. Udah ya. Udah ya. Gila. Nggak tengar lagi ya. Tapi kan, Bud, kayaknya kalau Noe kayak gini sifatnya, kayaknya ada yang mau deh nih. Enggak loh, kita itu kan harus saling apa ya akrab, Iya. nggak ada keributan. Enak gitu. kalau udah akrab gitu enak. Namanya Solid kita ya cek kan. Bud, nggak enak perasaanku, Bud. Apa? Kau cepet limpul. Kan, Cepet limpol pula kemarin Kan, limpol enak cepet perasaanku, limpol Bud. naik terus. Gini Kan, loh. baru aku bilang, Enggak, Budi. weh aku kan juga ada kebutuhan. Kalian tengok tukang kopi nggak bilang dia kalau habis kopinya tau kan. Iya maksudnya ada cepet limpul ada. Tunggu dulu, Noe menghidupi kopi yang di situ ya kan. Terus uangnya dari aku gitu. Iya namanya kan kita cekan. Ya enak di lu nggak enak di gua. Memang Aduh, ya, belum kan? bisa Budi kok jadi teman best friend gue. Tapi tadi malam aku tengok ngejobnya kau saat pulang Iya, malam. oke. Ngeri galang Ngeri dilempar kali. Mike. Langsung ya kan, langsung. Udah kayak Bunda Elvi. Melempar mikron. Kirain melempar jumroh. BTW hari ini kita kedatangan siapa? Ya Allah. Penasaran kok udah hari ini. Penasaran ya? Biasanya tuh keren-keren. Iya. Kece-kece ya, ganteng-ganteng, millennials gitu Yes. ya kan. Tapi sebelum itu kita perkenalkan kepada pemirsa tema kita pada hari ini. Iya, ya. apa itu Tentunya ya? luar biasa tema kita Kalian nggak ngasih yaitu. tahu ya Ini. Yuk, yuk kita baca sama-sama yuk. Oke, sama-sama ya kita baca ya. Ya. Tema kita adalah Seni dalam mengembangkan bakat anak. Oke, luar biasa. Jadi Tapi kalau misalnya aku udah nggak harus dikembangkan lagi, memang karena udah kembang. kalau ini aku udah speechless sih. Noe, Memang udah kalau kembang dari diletakkan sononya. aja di atas meja dia kembang sendiri kok. Kayak pengembang kue. Tapi kan kalau kita yang membahas tentang bakat anak, kayaknya nggak bakalan selesai sampai habis. Kita Kenapa gitu? tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang memang ahli di bakat untuk menyalurkan bakat anak. Oh gitu. Jadi Penasaran? anak-anak yang mungkin ya tidak mampu untuk menyalurkan secara maksimal Iya, ya akan potensi-potensi dibantu, mereka ya bener kan? banget. Karena kalau Oke. anak-anak itu kan kadang bingung ya menyalurkan bakatnya kemana gitu Iya, kan. kadang malu-malu. Malu-malu, nggak Belum pede lagi, gitu ya, belum nggak percaya lagi diri. Tidak ada support kan dari Bener. lingkungan sekitar. Nah kali ini kita sangat Makasih ya apresiasi. mama papa. Bukan, kalau ini anaknya masa lebih tua anak daripada bapak. Untuk itu langsung saja ya kita undang Asima Lediana Simanjuntak. Waduh. Keren ya. Selamat pagi Kak Ledi. Kak Ledi. Waduh, cipika-cipiki dong ya. Halo. Oke.
Walau ikut aja Lata. Selamat pagi Kak Ledi di tengah. Kak Ledi, Iya, hari ini fresh aduh. banget, kece Iya, banget loh hari waduh. ini. Thank you, terima kasih Kak. Iya, hampir satu dress code ya sama Budi ya. Oh hari iya, ini kami ya. hostnya atau Iya, narasumbernya? kita narasumbernya ya. Iya, gimana kabar hari ini Kak? Baik Kak. Baik, ya, sehat. Baik, Oke, sehat. nampak sih dari aura-aura positifnya. Aura kan? positif ya. Aura-auroranya juga. Mari berdansa dengan Aura kasih. Iya, iya, Iya. Tapi makin asik lagi kalau kita sambil ngopi-ngopi, sambil duduk santai ya. Untuk itu langsung saja yuk kita ke Duduk dulu tempat ya duduk Kak. yuk. Yang mana ya? Iya. Ya, kalau Noe Noe silakan balik kembali ke ke Oh, alam. iya. alamnya masing-masing ya Noe. Halo Oke, Kak. waduh. Selamat datang loh Kak di Kopi Pagi. Iya. Terima kasih sudah diundang. Mau sapa-sapa dulu mungkin. Hello dulu Halo ya. happy people, selamat pagi semua. Pagi. Dan tentunya hari ini Jumat Ceria pengen membagikan sejumlah informasi terkini kali ya. Pastinya adalah informasi yang menginspirasi dan juga Memotivasi ya. orang-orang yang berprestasi ya kan. Oke. Tapi semakin asik lagi kakak nih enaknya pengennya minumnya apa nih kak? Kopi boleh Kopi seperti ya? nama Acara kita acaranya. ya, Oh kopi iya, pagi minum ya. kopi juga. Minum kopi. Baik. Oke, untuk itu Bang Fari. Bang Fari gimana udah siap kopinya? Oke, kakak udah sarapan? Sudah dong. Sudah, kalau ya, belum tapi- sarapan pulang dulu maksudnya. Sarapan dulu, nanti balik lagi. Takut nanti naik asam lambung kan? Nah, kan bahaya tuh. Saya sudah sarapan sejak jam 6 tadi. Oh jam 6, cepet Iya. banget Kak. Supaya nggak terlambat dong Oh kembali. gitu, oh iya. Luar Luar biasa. biasa. Prepare banget ya Hasana ya. Iya. Karena Karena tadi datang kemari jam berapa? Hasana, Setengah 10 ya? setengah 10 kayaknya. Oh iya, iya. Kalau kamu, Budi? Soalnya kan dia Kak kalau pakai bulu mata ini nyulam sendiri dari bulu sendiri, dari rambut sendiri. Oke, Oke, dinikmati silakan dulu, Kak. dinikmati. Nanti itu Kak. saya bahas kenapa saya bisa datang tepat waktu. Oh gitu. Oke. Oh, ada tips and trick juga ya, Iya. bukan? Bukan tips, maksudnya tujuannya apa? Oh gitu. Oke, oke. Minum dulu Kak. Minum Oke, dulu ya, iya, Kak. iya. Jangan dikeluarkan dulu semuanya. Iya, ya. iya, Iya. Aduh. Dan kita untuk minum pemirsa juga yang di rumah sambil enak nih nyantai-nyantai nonton kopi pagi, disilakan diambil ya makanan, minumannya dan cemilan-cemilannya sambil mengisi perut ya, biar makin asik nih nonton kopi pagi bersama kami di Ya, sini. oke. Udah Kak minumnya? Oh cepet banget minumnya. Biar nggak minta nambah loh. Oke. Kalau sekarang ini kakak kegiatannya lagi ngapain aja nih kak? Sekarang lagi siap-siap mau ada event, beberapa event ke depan. Wow, mau ada event besar ini. Besar sih dibilang enggak, karena Merendah, besar sih enggak, Merendah gitu. sih untuk Padahal- meroket lebih tepatnya ya kan. Gitu nih. Ini event tentang apa ini? event besarnya ada di awal tahun depan, itu masih di keep. Ini untuk beberapa event lagi, ada 2 event tapi nggak begitu besar. Oke, Dia nah. itu event untuk model-model gitu. Oh gitu. Nah pokoknya Model. event-event yang akan diselenggarakan ini masih terkait dengan bakat-bakat anak ya? Bakat anak, bakat anak. Oke, nah. Kak, tentunya kan kakak ini sebagai penyalur bakat anaknya ya. Banyak sih zaman sekarang itu kalau sudah punya kemampuan, potensi itu jarang untuk dibagikan kepada orang-orang, apalagi kepada anak-anak zaman sekarang ya. Apa sih yang membuat kakak itu tertarik nih untuk bisa mengembangkan potensi anak-anak? Khususnya kakak juga tidak memikirkan untuk biaya ya. Iya, iya benar. Cerita ya. Iya cerita, cerita kami udah nungguin dari tadi. Jadi awalnya itu saya kan ada punya anak. Dia itu Cahaya umur 10 tahun. Jadi dia itu waktu kecil sering Kak sebentar, saya Bermain cemburu gitu. loh Kak. Kirain- Kakak ngadepnya ke sana. Oh, iya. Dulu. Kayak Jadi saya kayak patuh, kita tuh kayak gitu. gibah nggak sih? Oh. Jadi anak saya ini waktu kecil itu sering bermain handphone tanpa ingat waktu ya. YouTube selalu. Jadi suatu saat saya melihat dia begini, apa sih bakat dari anak ini yang bisa saya Oke. kembangkan? Kalau dia hanya bermain handphone pasti bakat dia itu nggak akan berkembang. Pelan-pelan saya masukin dia coba dia ke menggambar, Menggambar, mewarnai. mewarnai. Saya lihat kurang. Saya coba Mewarnainya itu di mana Kak? Di kertas atau kayak Di- langsung menggambar rumah gitu, mewarnai ngecat rumah gitu enggak? langsung ke sanggar. Oh, langsung ke sanggar. Langsung ke sanggar. Saya lihat sepertinya kurang ini. Jadi saya coba lagi ke vokal. Oke. Kurang juga. Kurang juga. Saya ada beberapa coba lah itu, masih kurang, dia kurang nyaman. Saya coba ke modeling, dia nyaman. Oke. Sejak saya masukkan ke modeling itu dia berkurang nih, melihat handphone, ngelihat TV dia berkurang, dia mulai latihan, dia mulai ikut lomba-lomba. Oke. Jadi belakangan ini
saya mulai tertarik untuk ke dalam acara itu mengikuti. Gimana sih? Jangan cuma anak saya nih yang saya bawa nih, masih banyak anak-anak lain nih yang istilahnya orang tuanya mungkin tidak mendapatkan informasi. Mau kemana sih anaknya dibuat gitu kan? Mungkin kekurangan informasi. Jadi beberapa tahun ini saya mulai untuk memberi info kepada ibu-ibu atau kepada sekolah-sekolah, guru-guru. Kalau ada anaknya yang mau dikembangkan bakatnya ataupun belum kelihatan bakatnya apa, Bisa langsung kita bisa bantu berkonsultasi nih. gitu Iya, ya. kita bisa Oke. bantu nih. Kita lihat apa itu bakatnya gitu. Karena kan ya kita tahu sendiri anak zaman sekarang ya, kalau tidak dikasih HP bisa tantrum, bisa apa gitu. Jadi Karena kita sudah menjadi kebiasaan. iya benar-benar kebiasaan dan kekurangan orang tua juga sih supaya anaknya tenang, supaya tanpa orang tua tahu itu bom waktu juga untuk si anak. Oke, nah ini luar biasa ya, berawal dari Inspirasi untuk untuk anak apa ya? sendiri ya, kan? Mengetahui dari bakat si anak ini, Iya. kemudian meluaskan sayap-sayap kepada seluruh anak-anak yang ada di luar Iya, begitu. ya. awalnya dari anak sendiri Anak ya. sendiri, kemudian ikutlah anak-anak Iya. tetangga pastinya ya. Karena ya. kalau bukan anak kita sendiri, jangan dulu ngurusin anak orang gitu. Oh iya benar. Jadi Nanti itu kadang-kadang ada yang nyinyir kan gitu Katanya ya. buat anak jangan coba-coba. Untuk anak jangan banget coba-coba. Iya, untuk anak. Oh iya, untuk anak jangan coba-coba. Benar. Jadi sangat luar biasa ya Kak, itu Iya. motivasi Kakak itu berawal dari anak sendiri, Anak sendiri. dan bisa berdampak juga bagi lingkungan sekitar Iya. gitu. Itu si Ade umur berapa itu Kak? Anak saya Cahaya umur 10 tahun. Hai Cahaya. Oke. Dan hari ini katanya mungkin lagi nonton kurang ya. sehat ya Kak ya? Iya, lagi nonton di rumah sakit dia. Oh lagi opname gitu Lagi ya Kak? opname. Oke, tapi ibunya tetap ini ya. Tetap eh, memberikan tetap info berjuang kepada kita di ya, sini, tetap semangat. memberikan support langsung Anak-anak dari TV Sumatera ya. Utara. Masya Allah keren. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Dan kita doakan Ini. juga mudah-mudahan Cahaya cepat pulih Pulih ya ya, dari benar. sakitnya. Oke, nah, Nah, balik kalau- lagi nih Kak. Silakan Hasan. Terkait dari program yang sudah Kakak buat ini kan Cahaya sudah hampir 10 tahunan ya Kak ya. Berapa? 6 tahun. 6 tahun. Nah, kalau Kakak sendiri untuk membuat program itu sudah berapa lama? Saya aktif di mengurus ini, anak-anak ini hampir 2 tahun. 2 tahunan ya. Iya, jadi bukan hanya anak yang di Medan. Saya juga punya anak-anak yang di Mandailing Natal. Oh, Hai Mandailing Natal, boleh sapa-sapa boleh, Mandailing boleh, Natal. sapa-sapa. Mandailing Natal, Mentari, Kiris. Oke. Ada dari Tarutung, Natania. Anak saya tersebar di Sumatera Utara ini. Keren banget loh. Ada dari Parapat, Ciantar. Oke. Kayaknya Tembung nggak Berbagai kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara Iya, ya Kak ya. iya, iya. Kenapa namanya? Kenapa namanya? Tembung nggak ada masuk. Tembung udah masuk ke yang ke Medan ya. Tembung karena ya masuk Udah ke masuk yang ke Medan. benar. Kenapa? Karena gini, Punya sebenarnya sepupu Misalnya ada tembung, kayak saya gitu, aja angkat adik. Kak jadi anak kakak. Iya. Sebenarnya Mau jadi gini, anak. sebenarnya Pengen gini sih, diadopsi Bang. dia, Kak. Sebenarnya gini sih ya, interupsi ya. Sebenarnya gini. Karena mereka anak-anak daerah, kadang kekurangan info untuk di ibu kota. Kalau anak Tembung sendiri kan begitu dekat dengan ibu kota, pasti banyak informasi yang didapat gitu. Jadi mereka memang kalau misalnya ada banyak yang seperti saya, bakalan banyak anak-anak yang kita tahu punya bakat luar biasa Benar di sekali, Sumatera Kak. Utara ini. Oke, nah pemirsa yang ada di rumah juga penasaran ini Kak, terkait dengan apa saja bakat-bakat yang Kakak salurkan selama ini begitu. Oke. Terutama modeling, Oke, modeling, modeling, Modeling. menyanyi, 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 fashion show untuk membawakan baju-baju juga Oke, bisa, iya. mewarnai dan acting Oh, juga acting bisa juga. Iya. Oke, ini kayaknya kita harus diajarin ya Hasana ya. Iya, bener banget. Jadi Soalnya kita tertarik ya. kami kan kalau udah akhir bulan itu harus banyak acting. Bisa, Iya. bisa, bisa. Lari dari pinjol-pinjol gitu. Bisa. Karena seni ini tidak mengenal usia. Iya, bener banget. Jadi mau muda ya, mau muda mau Ya, tua gabung ya. jadi satu ya, Gabung. berkolaborasi terus. Ya, Nah, seni kalau universal. kalau kita melihat juga Kak kilas balik nih, apakah Kakak dulunya juga seperti mereka adik-adik itu juga aktif Apakah di seorang berbagai- model juga iya, Kakak gitu. ini? Apakah nampak saya sebagai mantan model? Kebetulan saya atlet catur Sumatera Utara. Oh, atlet Waktu catur. kuliah. Ini kok banting setir gitu ya. Sekarang saya aktif di pelatih renang juga. Karena oke. basicnya saya itu kan olahraga. 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 PKO. Ilmu keolahragaan. Ilmu. Ya, olahraga. PIK ya? Ya, jadi saya itu terjunnya ya karena melihat anak saya tadi. Gitu. Ini kenapa sih anak ini diajak bermain juga. Zaman sekarang kita takut ya memberikan anak-anak bermain di luar
untuk lama-lama ya. Zaman sekarang nggak seperti zaman dulu dong ya. Kita takut ada penculikan atau bully atau apa. Jadi memang anak-anak ini kita untuk buat keluar rumah juga kita waspada. Untuk di dalam rumah, apa sih yang bisa dimainkan di dalam rumah kecuali Iya, handphone? pasti terbatas kan Kecuali gitu ya. televisi, iya benar terbatas. Jadi memang disitulah saya melihat apa nih yang harus saya buat untuk anak saya. Saya nggak muluk-muluk. Dari awal memang saya nggak muluk-muluk, harus anak orang dulu nih. Nggak, anak saya duluan. Apa nih? Maksudnya kalau misalnya ada kesalahan kan anak saya yang salah, bukan anak orang benar. dulu Dan- gitu ya. Dan kita berkaca daripada keluarga dulu kan Iya, gitu. benar. Terdekat dulu ya. Benar. Jadi itulah awalnya tadi saya cari sanggar-sanggar untuk dia berkembang. Kemungkinan tidak semua yang kita datangi pertama kali itu yang cocok. Oke, Ya, benar-benar. seperti anak saya itu ada tiga mewarnai, vokal, terus apa lagi satu ya musik sih, musik tapi Semuanya sekarang digandrungi ya. Pokoknya diberi semua seni ya. diberikan mana yang paling Diberikan. cocok Ya, kayak gitu. Nah, benar. sampai pada akhirnya adalah di modeling begitu ya. Nah, benar. Jadi orang oke. tua jangan pernah lelah untuk mencari apa bakat anak itu. Kadang ada juga sebagian orang tua yang merasa kayak aku pun nggak tahu bakat anakku ini apa kan gitu ya. Bertanya-tanya gitu Bertanya-tanya. ya. Nah, Padahal kalau emang- kita sebagai orang tua mensupport terus ya potensi mereka Orang kita tuanya arahkan. tidak tahu, apalagi gitu. anaknya ya. Iya benar banget itu. Mungkin tidak tahu karena tidak pernah disalurkan, tidak Iya. pernah diajak untuk mengikuti beragam Benar. Dan kekurangan hal-hal. informasi. Iya, dan juga Nah itu yang kekurangan paling penting Kak, informasi. makanya Kak juga termotivasi untuk ke berbagai daerah kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara karena Iya. mereka jauh dari sumber informasi begitu Iya, ya Kak ya. benar. Tapi saya salut loh sama Kak Lady ini, baru 2 tahun ya Kak, kurang lebih. 2 tahun kurang lebih. 2 tahun tapi sudah memiliki anak-anak di berbagai kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Ini Keren. luar biasa loh. Nah, Jarang-jarang patut loh. diapresiasi. Jarang-jarang ya ada orang yang mau peduli dengan hal ini Kak. Iya. Dan aku dengar juga tadi kalau misalkan sudah banyak sekali event-event yang diselenggarakan ya Kak ya. Sudah. Oke. Salah satunya seperti apa? Salah satunya seperti saya juga ada kerjasama dengan tidak dengan yang lain gitu kan. Kami mengadakan acara lomba dance. Lomba dance kemarin di Berantak Kota Medan. Wanita. Oh, Beranda Kreatif. Beranda Iya, Kreatif Brand Kota Kreatif. Medan. Mengadakan lomba fashion show casual etnik di Beranda Kota Medan. Mengadakan lomba-lomba di kafe-kafe gitu. Oke. Itu acaranya itu kebetulan kalau saya buat acara dan yang lain juga sih banyak sih yang udah bergerak di bidang model ya Kota Medan ya. Itu pesertanya dari Padang Sidempuan, dari Oke, Parapat. banyak. Oke. Oh, Datang jauh-jauh. lomba, iya. Ih, berarti kan kita dapat lihat nih potensi mereka itu Benar. sangat Iya, antusias benar. ya untuk ikut ya. Saya kan terima pendaftaran nih, terima info dari admin. Dari mana? Padang Sidempuan. Waduh. Padahal hadiah yang saya buat itu kan nggak begitu banyak. Untuk anak-anak ya buatlah juara satunya 700.000 atau 600.000. Tapi dari Padang Sidempuan, Juga Parapat, ikut. Siantar. Ya ampun, keren banget. Transportnya aja udah Berapa berapa, waktu gitu ya? yang ditempuh udah Sedangkan berapa kalau gitu kita ya di kan. Medan ikut mengikuti lomba itu paling sedikit itu 700-800 ribu habis karena untuk baju, sepatu, make up, Iya, daftar semuanya lomba. ya. Dari Padang Sidempuan, apa sih hebatnya saya bisa itu anak-anak dari Padang Sidempuan dipercaya orang tuanya untuk ikut acara saya. Oke, ini Itu semakin luar biasa seru sih. lagi ya Budi Iya, ya. iya, benar, Tapi benar. ini kita jeda dulu Kak Jeda ya. dulu ya. Jangan langsung dikeluarin semuanya. dulu semuanya ya. Iya, nanti kita Biar pemirsa di membuat- rumah penasaran. Iya benar. Ah, Penasaran iya, terus iya, ya. oke. Untuk itu pemirsa, kini kami hadirkan lagu berikut ini. Silakan. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Kopi Pagi. Oke, masih bersama dengan Kak Lady nih ya, salah satu sosok penyalur bakat anak. Penyalur bakat anak. Iya, benar sekali. banget. Nah, Jadi ternyata dalam menyalurkan bakat anak itu juga banyak seni yang harus dilakukan para orang tua ya Kak Benar. Lady ya. Dan kita tadi Tips-tipsnya sudah juga tahu ya, banyak. Hasanah kalau misalkan Kak Lady ini memiliki anak-anak binaan di berbagai kabupaten kota yang ada dari di Sumatera kabupaten Utara. kota, Nah, benar. kita pengen tahu ini bagaimana sih Kak cara Kakak bisa menggandeng anak-anak yang ada di berbagai kabupaten kota di Sumatera Utara ini? Itu memang mereka punya agensi, agensi masing-masing di kotanya. Jadi saya kan ada pegang beberapa acara yang untuk ke Jakarta misalnya kan. Jadi anak-anak itu mau berlomba ke Jakarta, otomatis mereka harus di bawah naungan saya, Kakak di bawah begitu ya? binaan saya. Saya harus lihat nih anak yang mau saya kirimkan bagaimana. Oke, Jadi seleksi seben- di awal gitu lah ya? Iya, jadi bukan hanya
bukan saya sendiri yang menjadi apa mereka. Di sana juga ada. Namanya misalnya di Madinah itu Madinah Fashion Festival. Oke. Mereka sering mengirimkan anaknya ke saya. Kak, tolong dong ini anak saya dilihat ini mana cocoknya kemana. Oke. Jadi saya tentukan lihat begini. Oh ini cocoknya ini ke sini. Ini kita buat ke sini. Begitu. begitu. Kalau untuk mengasahnya mereka di Mandailing Natal sana punya Punya coach masing-masing Punya ya. coach masing-masing. Oke, nah. Dan kriterianya sudah ada tentunya ya Kak ya untuk berbagai event itu ya. Iya benar, kita kalau misalnya ini lari Contoh, dari misalnya kita mau event ke Jakarta lomba apa gitu. Jadi kan kita lihat kalau lomba yang ini dia perlu anak yang begini-begini. Kita lihat dong anak kita ini Potensinya mana ya. yang begini. Kalau model dulu Kak, model Model, untuk oke. fashion gitu kan. Nah, itu kriterianya apa gitu? Apakah harus tinggi, putih gitu, Kebetulan cantik gitu? Apakah Mihun harus dong. mulus gitu ya kan? Ada yang terkejut. Kenapa? Si Noe. Kenapa Noe? Kenapa Noe? Kenapa kepikiran Mihun Budi? Ya kan putih. Enggak, kalau lapar bilang aja. Iya, kayaknya sih ya kan. Kurus gitu ya kan. Oke, silakan Kak. Sebenarnya kalau untuk show-show yang diadakan secara resmi, kita bilang resmi, mereka memang mengajukan persyaratan tinggi badan. Oh, tinggi badan. Tinggi badan itu tidak bisa dipungkiri. Minimal berapa? Iya, good look minimal itu 165. 165. Untuk 165. perempuan. Iya, karena sebenarnya 165 sekarang model cewek itu banyak yang 170. Wah. 175. Keren ya, Iya. tinggi-tinggi. Ditambah heelsnya 12 cm, Iya, 18 cm lagi gitu ya kan? Jadi kan ada beberapa show yang misalnya yang tadi itu saya ulang ya. Dia memerlukan tinggi badan atau berapa itu kita cari ininya. Oke. Tapi karena saya menerima semua anak tadi, kalau misalnya show tidak ada yang butuh untuk mereka, saya buat show sendiri. Oh, Jadi tetap bisa ya, tetap, dimanfaatkan menerima ya. anak-anaknya ya. Iya, Tidak iya, bisa iya. dipungkiri dunia model itu berkutat ke tinggi badan, Oke. ke good lookingnya. Karena yang dijual fisik ya. Fisik, iya itu Oke. tidak bisa dipungkiri. Itu Oke. memang kita jual pandangan visual mata orang. First impression mereka. Ya, benar. Karena itu yang akan dilihat pertama sekali oleh seluruh masyarakat. Ya, benar. Hasanah, daripada kita penasaran, kita mau lihat dulu bagaimana kegiatan-kegiatan daripada Benar, Kak kalau Lady hanya ini ya. ngomong aja mungkin pemirsa Iya. juga bertanya ya Baik. kan. Pemirsa, ini Betul? kita saksikan cuplikan video berikut ini. Wah, Nah, ini pas ngapain ini, saat Kak? kapan nih Kak Lady? Ini pada saat Beranda Kreatif Kota Medan beberapa minggu yang lalu kami mengadakan acara lomba dance. Oke. Dance modern dance. Modern dance. ya? Modern Oke. dance. Kayak K-pop gitu nggak sih? K-pop iya. Oh, oke. Kalau ini? Ya lah, K-pop lah dasarnya. Ini kemarin saya baru ada acara di Jakarta, yang sebelah kanan saya itu yang punya acara, yang sebelah kiri itu salah satu penyalur juga di Pekanbaru. Oke, Itu jadi orang Pekanbaru. ngumpul semua ya dari berbagai provinsi. Selalu Oke. jumpa. Oh ini waktu ada acara tahun lalu, jurinya itu Indra Bekti. Oh, Jadi keren jadi banget langsung boleh- Ketemu artis lah ya. Jadi saya potong semenit ya. Iya. Yang saya bilang anak saya yang dari Mandailing Natal tadi, namanya Madinah, Mentari. Dia tuh dapat penghargaan spesial dari Indra Bekti karena Indra Oke. Bekti suka sama cara Alasannya? penampilan dia. Oh, penampilannya. Cara dia berbicara, cara dia ini. Oh, Indra Bekti suka. excited Dia dia. Indra Bekti kasih penghargaan untuk anak Untuk itu. spesial Tahun- untuk spesial. si Mentari, Mentari, ya. Mandailing Oke. Natal. Ini show-nya Kalau ya, Kak, ini? ya? Ini show-nya tahun lalu anak. Ini yang sebelah kanan yang laki-laki itu yang saya bawa dari Medan. Oke, yang cewek yang dari Mandailing. Itu dari Bandung Oh, kemarin dari itu. Bandung, oke. Ini anak saya waktu show di Balai Sarbini. Ini Ini anak Cahaya. kandung? Oh, ini anak Cahaya. kandung. Iya. Keren, Waktu Cahaya. show di Balai Sarbini. Sekali-sekali anak ini dimasukin juga sih. Iya, jangan orang mulu gitu ya. Iya. Itu mah udah pasti ya kan, keinginan orang tua juga kan Benar. pengen anaknya tampil Kalau di ini, Yang panggung ini besar. anak-anak saya bawa tampil di Pekan Raya Sumatera Utara kemarin. Tereso ya. Oke, masuk juga ya Kak ya. Ini anak saya bawa waktu lomba nasional kostum. Kemarin Ini di ada Istana acara dari Maimun ya? pemerintahan. Iya, acara pemerintahan. Kebetulan dia dapat juara keempat. Oke, yang ini ya. Wih, banyak Ini banget lomba ya. kasual etnik anak-anak di Beranda Kreatif Kota Medan. Oke. Ada Bapak Bobby? pada saat itu tidak datang Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Oke. PLJ. Ini anak-anak semua ini. Ini dari Padang Sidempuan Dan datang. busananya etnik Parapat semua itu? Etnik Dari Sumatera berbagai Utara. kabupaten Etnik Sumatera kota ya, Utara, Sumatera iya. Utara. Nah, kalau ini Ini Bekasi salah Cahaya? satu pemenang, Oh, salah bukan. satu pemenang saya ngadakan acara kemarin di Cafe Seruang. Ini salah satu pemenangnya. Yang sebelah kanan itu juri dan coach di tempat saya. Oke. Ini berarti salah satu pemenang. Ini dari Parapat. Ini dari Parapat anak ini.
Ini yang dari Mandeling Natal, putri anak Sumatera Utara, yang mau berlomba bulan depan di Jakarta. Ini anak Mandeling Natal juga. Karena memang banyak sekali pemilihan-pemilihan putra dan putri Iya. kayak gitu ya. Ajang-ajang Nah, pageants duta-duta ya. seperti itu ya Kak ya. Ini anak saya lagi saya masukkan, nggak Oh, apa-apa iya. ya saudara-saudara. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Karena Waktu anaknya mengikuti juga acara punya Putri talenta Anak. gitu ya. Ini talenta waktu dan show, potensi. Namanya membawain anak ya Kak. Ini dia show membawakan baju Kak Rian itu yang membuat baju-baju Putri Indonesia. Oh. Hai oke. Kak Rian Jakarta. Salah satu desainer. pencarian Ya, bakat ya dan juga pemilihan ini ya wanita hebat di Indonesia. Indonesia, iya benar. Wah, Kita tepuk keren. tangan Tepuk dong buat tangan Kak Lady. Yang tadi yang terakhir saya ini ya, belum jelaskan yang tadi yang terakhir. Kalau ini ya. udah kita ini Kak. Enggak, tadi ada slide terakhir nggak apa-apa saya jelaskan sedikit. Iya, Iya, boleh. nggak apa-apa. Silakan. Itu kan cahaya di situ. Dia di situ anak saya ini kan saya buat juga balet. Balet. Jadi dari balet itu dia sering diundang-undang. Kalau ada bikin acara atau apa, baletnya itu bisa dipertunjukkannya, bisa menghasilkan uang sudah. Oh, jadi dia Gitu. juga Iya. dapat financial ya. Iya, tadi itu diundang di salah satu agensi Kota Medan waktu mengadakan graduation. Dia diundang untuk performance balet, dapat duit. Iya, wih, dapat keren. duit. Iya. Jadi selain intinya- modeling balet juga. Balet juga. Semuanya iya. diganyang sama kakak Keren, ini keren, ya. keren. Ini jadi kayak Semuanya. hobi yang dibayar ya. Benar. Akhirnya seperti itu sih sebenarnya. Iya, jadi Dan nggak ini hanya memotivasi untuk seluruh anak-anak di luar sana Iya, agar benar. bisa segera untuk apa ya memajukan Mengupgrade, bakat dan minatnya ini Orang karena tuanya karena sih, bisa orang tua. bernilai ekonomis ya. Orang tuanya sih sebenarnya. Orang tua ya. Memang dasar ini semua orang tua. Iya. Baik, Kak Lady, kalau kita berbicara tadi kan sudah banyak tuh prestasi-prestasi yang udah diraih oleh anak didik dari Kak Lady ya. Iya. Sejauh ini potensi yang dimiliki oleh anak, apakah orang tuanya tuh selalu mensupport yang kakak lihat nih sejauh ini? Kadang kan ada orang tua tuh, kenapa sih kamu ikut-ikutnya model-model? Iya, anaknya gini-gini?" mau nih. Iya. Biasanya kan gini orang Mamanya, tuanya yang mencarikan. bener Nah, banget. tapi ini anaknya langsung yang Iya. datang tapi mungkin orang tuanya kayak ada kontra gitu. Iya, ada nggak kira-kira? Sebelum saya menerima anak tadi itu menjadi anak saya, itu saya bilang anak saya ya. Saya pastikan itu orang tuanya harus mendukung. Itu nomor satu. Karena tidak bisa dipungkirin dunia seperti ini memerlukan banyak biaya. Oke. Baju, Banyak dukungan make gitu up. ya. Jadi bukan banyak biaya sih, maksudnya harus Banyak ada dukungan biaya. dan support dari ya, orang tua. benar, support, waktu, tenaga. Jadi itu memang harus awalnya itu memang harus support dari orang tua, terutama ibunya. Oke. Harus aware ngelihat anaknya, Iya, penampilan anaknya Ibu-ibu, begitu, nah. semua anak pasti ada bakatnya. Oke. Pasti. Iya. Sayang kalau dipendam itu sayang. Karena waktu tidak akan terulang. Di umur 10 tahun anak lain sudah mempunyai bakat atau prestasi. Jangan anak kita umur 10 tahun masih di rumah bermain handphone. Bener. Nggak ada Atau karya yang kemana dihasilkan seperti Iya itu ya. benar, sayang. Karena untuk ke depan yang perlu itu kan sebenarnya apa sih namanya ya? Seni, bukan seni sih, bakat. Itu sih, pendidikan oke, pendidikan itu nomor satu. Tapi kita harus punya, di samping pendidikan itu apa nih yang bisa kita tonjolkan diri diri Skill-skill kita. Benar mereka. sekali Iya, benar, Iya, skill. skill-skillnya ya. Benar. Saya setuju banget sih Hasanah dengan Kak Lady ini bahwa setiap anak pasti memiliki bakat. Nah, Benar, kalau mungkin dirasa tidak ada bakatnya ya, saya ingat kata Mas Tukul Arwana. Jadi manfaatkan kekuranganmu itulah kelebihanmu. Nah, Iya, jadi kalau jadikan kita kekurangan ngerasa sebagai kelebihan, Benar gitu sekali. ya. Nah, kalau kita tadi sudah berbincang bersama dengan Kak Lady, ini adalah salah satu sosok penyalur bakat. Kita juga sudah kedatangan salah satu siswa terbaik yang ada di Sumatera Utara. Ini beliau ini ya kan. Banyak Adik ini ya, prestasinya ya, memiliki prestasi yang luar biasa karena siswa ini adalah salah satu penyanyi penyanyi tenor di Gita Bahana Nusantara pada HUT Kemerdekaan RI kemarin. Aduh, penasaran. Kira-kira siapa sih, Budi? Langsung aja kita sapa ya. Bener. Ini dia Frans Yudika Panjaitan. Oke. Selamat datang, Frans. Aduh, selamat datang Frans di Kopi Pagi. Silakan Budi, duduk dia ya. bilang halo aja udah merdu. Oh iya. Masih bilang halo ya. Biasa penyanyi Biasa ya. seperti itu. Iya, luar biasa kalau ini oke, ya. Nah. Aduh. Frans minum kopi? Boleh. Boleh Ya, ya. sesuai acara kita ya, kopi Iya, kopi pagi. pagi. Iya. Oke, begitu, Bang Farid Farid. gimana udah siap kopinya untuk Frans? Oke, boleh diantarkan Bang. Kan nggak mungkin kita bertiga yang minum ya kan? Iya, Saya belum harus datang tetap minum. dikasih dong, karena spesial. Oke. Kita terima boleh kasih. nikmati Oke, lagi. silakan diminum Oke, kembali. silakan. Nikmat banget Segar ya kopi banget dari sih. Bang Fari. Aduh, Walaupun pokoknya pengen. udah beberapa menit tapi tetap enak. Iya, tetap dia.
delicious and lezat gitu lah pokoknya. Iya. Oke, Franz gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat, walaupun kaki agak sakit mungkin. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa tetap semangat Iya, ya. dan hadir kemari loh. Iya, ini luar biasa jauh-jauh loh ya, dari luar kota datang ke sini, ini luar biasa nih, Franz. Kalau kita lihat ini dari busananya sendiri ya, Hasana, ini kok agak berbeda? agak berbeda nih. Ini Iya. mulai dijelasin dulu ini busananya di bawah Oke, ini. terima kasih. Ini salah satu pakaian yang dikasih oleh Gita Bahana Nusantara Oke. yang kami pakai ketika konser di Kota Tua Jakarta. Waduh. Itu konser di tanggal 12 Agustus tahun 2023. Tahun 2023 Baru saja kemarin itu ya, bulan Iya. Agustus ya. Keren kan, Itu dalam Hasana? rangkaian acara apa itu? HUT Itu- kemerdekaan kemarin. Itu mengenai kayak menyambut HUT RI tahun ini. Jadi kami mengadain konser bebas dari segalanya, kayak konser merdeka gitu lah. Oke, nah jadi sebelum 17 Agustus ada Rangkaiannya kayak rangkaian ya, acara banyak sebelumnya ya. begitu ya. Oke, nah, berarti dari tanggal berapa ini Franz ke Jakarta? Saya tanggal 3 itu sudah di Jakarta karena kami mulai karantina itu dari tanggal 3 sampai tanggal 19 Agustus. Dan di tanggal 19 Agustus itu langsung pulang ke provinsi. Tetapi dari tanggal 3 sampai tanggal 10 itu latihan secara langsung kan. Karena 5 hari sebelumnya kami latihan secara daring, itu online kita diajari beberapa lagu dan langsung diajari membaca notnya dan langsung menyanyikan liriknya seperti itu. Oke, keren banget ya. Dan kalau boleh tahu nih, Franz sendiri untuk bisa ke sana itu kan tentunya nggak mudah. Ya itu ada seleksi-seleksi yang dilakukan. Iya, ada seleksinya itu di bulan 5, kemarin akhir bulan itu seleksi di Medan. Medan. Di Hotel Grand Antares Medan. Berapa orang yang lolos? Itu terpilih per provinsi hanya 4 orang. Itu 4 orang itu terbagi dalam suara sopran itu wanita, alto wanita juga, tenor saya dan satu lagi bass. Gitu. Tepuk tangan dulu dong. Hanya 4 orang ya. Dari yang terpilih. Sumut 4 4 orang. Ya Dan ampun, salah keren satunya banget. adalah Franz. Franz dari SMA? SMA Negeri 2 Kisaran. Waduh, Iya, dari Kisaran. say hi dulu dong. Mana tahu Mungkin di boleh nomor disapa nanti di dulu sekolahnya. guru Sama- pembimbingnya, Iya. kepala sekolahnya, Kepada teman-teman di sana. Bapak Boleh Andri disapa mungkin dulu. guru SMA 2 Kisaran atau kepada Bu Siti juga. Halo. Ih, Kan keren banget. suaranya merdu kan? Halo. Halu aja merdu banget Merdu gitu ya. banget ya. Beda banget kalau sama Noe, walaupun Oh, iya. sesama-sama vokalis. Oh gitu, nah jangan Beda. dibandingkan Beda ya, lah. jangan dibandingkan. Iya, karena kalau Noe ini suaranya kan udah bercampur dengan khodam. Jadi Kirain sering pasti- berubah-berubah. Lu pasti kirain Noe pasti dibela sama dia ya? Iya, Nggak bakalan, aku nggak solid kok. bakalan. Tenang Noe, tenang Noe. Ya, Jangan aku lupain cepet limpel tadi ya. mau bayar habis itu ya. Iya, dulu. Oke. Oke, balik lagi ke Frans ini ya. Iya, makin seru Ya, nih. nah, jadi itu seleksinya itu apa aja kalau di Sumutnya? Kalau di Provinsi Sumatera Utara itu kita dikasih menyanyikan satu lagu dan setelah menyanyikan satu lagu itu kita langsung disuruh membaca notasi angka dan ada juga notasi baloknya, tetapi di atas notasi balok itu ada not angkanya gitu. Berarti ilmu seninya emang harus benar-benar Iya. paham ya. Kalau Baca cuma- not seperti angka, not balok gini. Kalau cuma nyanyi doang berarti nggak lulus. Oh, iya. Karena kebanyakan kan ada itu yang suaranya bagus tapi nggak bisa Nggak bisa membaca baca not, not. itu nggak bisa masuk juga. Karena kita di pusat itu dituntut untuk bisa langsung cepat tangkap. Nadanya ya? Iya, jangan kayak lelet-lelet gitu. Tapi kalau kayak saya bisa nggak ya? Saya nggak bisa nyanyi sih, tapi saya pandai baca not kayak not utang orang gitu. Itu catatan ya, Mungkin bisa. bukan not Orang kita yang yang dimaksud sendiri ya. ya. Oh, bukan itu ya maksudnya? Agak maklumin aja ya. Memang biasa deh kayak gitu. Mikirin utangnya banyak soalnya. Soalnya Noe sampai panjang kali catatannya. Utang pinjol di semua. mana aja, Bang? Pinjol di mana aja. Saya ininya, saya yang dipinjemin kan kayak gitu. Nah, jadi catatan saya banyak. Utang, dia teman orang utang gitu ya. Oke, ini makin seru nih. Kemarin masih ingat nggak bawain lagu apa, Frans, waktu seleksi di Sumut? Waktu seleksi saya bawa lagu Tanah Airku. Oke, mulai sedikit dong. Iya, rapnya dong. Rapnya Ini seru aja. banget loh Boleh ini nggak coba ya. Ya, Sedikit. silakan. Atau harus berdiri biar lebih suaranya ini? Duduk aja. Oh, duduk aja, baik, baik. Sudah profesional. Wih, batuknya aja kayak gitu ya. Sudah profesional. Lagi mau tiduran aja dia nyanyi dulu. Oh iya, baik, baik. Silakan. Silakan. Oke, mungkin refnya aja ya, Kak. Oh iya, Iya, boleh, boleh. boleh. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oh, tepuk tangan dong.
agak kecengklek dikit. Oh, ada bahasanya kecengklak sih. Tapi itu aja udah bagus ya kan. Dan kita nggak tahu itu kecengklek. Iya, kita aja nggak tahu kalau itu ada kecengklak. Iya. Kecengklek. Sorry. Oh, kecengklak banyak. Ini itu bahasanya ya. Oke, Ini nah. kenapa Noe? Kenapa mau ikutan, Enggak. Nek? Sini. Makanya kalau nyanyi jangan nengok Nur Hasana. Nur Hasana hari ini lagi cantik kali Oh, dia. iya. Makanya kalau Kecengklek. tadi sama aku juga pas nyanyi kan, pas mau nggak mau lagi. Agak keselio juga. Bukan agak keselio, grogi gitu. Oh, grogi. Iya. Aku nggak ada perasaanku. Terkilir ini kuda. Kalungnya Hasana ini kayak. Kan nggak ada Kalungnya perasaanku. Hasana ini. Ya, harap maklum aja ya orang-orang Enggak, di sini. maksudnya kan gini, nanti kalau misalnya nengok dia tuh bilang aja dia cantik gitu. Punya 100 Baik loh juta. dia, nanti kadang dia ngasih lempul. Limpul Kemarin ya. dikasih cara yang 50 cepet, gitu iya, ya. percaya. 50 Nanti kita ya. jadi Bercanda. Oke. Oke. Nah, Iya, itu ya. berarti satu lagu aja yang dibawain. Iya benar. Dan itu pesertanya berapa itu waktu seleksi di Itu Sumut? sekitar 52 peserta. 52 peserta. Untuk cabang tenor sendiri, itu ada berapa? Di situ langsung digabungin Oh, langsung gitu, Kak. digabungin, Iya, benar. kayak Jadi seleksi umum nggak ya bisa berarti? kita Tahu berapa yang orang yang berapa tenor yang gitu, benar. bass gitu Iya. ya. Nah, oke. Nah, kenapa memilih tenor? Itu memang mereka yang menunjuk atau memang Kamu yang pengen Frans daftar kayaknya aku ke tenor deh gitu. Karena mungkin range suara saya di suara tenor karena suara bass itu kan suara rendah banget. Oh, gitu. Itu nggak dapat di suara saya gitu. Oh, Iya. karena suara Frans tinggi gitu ya. Frans, olah vokal kayak gitu ada minat dari orang tua juga kan? Ada bakat dari Iya, orang tua turunan gitu. Kalau dari orang tua mungkin nggak ada sih, tapi saya udah les vokal sejak SD. Oh, ya, Kamu gitu. les vokal? Les vokal. Iya, dari SD. Siapa yang ngajarin? Datang nggak gurunya ke sini? Mau sapa gurunya siapa? Gurunya ada di kisaran itu saya ada nggak kayak mami saya sendiri. Oke. Halo mami. Oh, Namanya Hardin Ceberwat. oke. Itu guru vokal ya? Iya. Oke, Terima kasih keren. loh udah sampai bawa Frans sampai lolos seleksi nasional bisa dibilang ya, keren banget. Dan untuk seleksi, kita balik lagi ke seleksi Sumut tadi ya, karena sebelum ke Jakarta kan kita ke Sumut dulu gitu. Nah, itu cuma 1 hari aja untuk Itu seleksi. cuma 1 hari aja, itu dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore, nyanyi, baca not angka, not balok kayak gitu. Nah, kemudian apa lagi? Cuma nyanyi sama baca not itu doang Oke, sih. itu Kak. aja Iya. ya. Dan itu langsung diumumkan di hari itu juga. Iya, Kalau langsung boleh di tahu itu sorenya. penyelenggaranya dari mana? Itu diselenggarakan oleh Kemendikbud provinsi kita, Provinsi Sumatera Utara. Iya. Dan pasti tiap tahunnya akan ada diseleksi lagi karena yang bakal diutus itu adalah orang yang berbeda-beda setiap tahunnya. Karena Gita Bahana Nusantara ini kayak kalau kita sudah lolos sekali itu sekali seumur hidup seperti itu, Oh Kak. ya, kesempatannya cuma sekali aja ya. Nah, juga sebagai informasi nih kepada pemirsa yang nonton di rumah, mana tahu berminat seperti Frans ya, karena tahun depannya juga masih tetap ada Masih, seleksi ya. Ini ajang Untuk tahunan. range umur, itu khusus anak SMA kah atau SMP juga Oh, bisa? bukan Kak, Atau itu gimana? range umurnya dari umur 16 tahun sampai umur 23 tahun. Jadi anak-anak yang mahasiswa juga banyak. Oh, masih bisa Iya. ya. Yang penting dari 16 sampai dengan 23 tahun. Intinya sesuai dengan kriteria ya, suaranya harus bagus dan pandai bisa membaca not angka dan juga not baloknya tadi Oke, ya. nah. Luar biasa. Baik. Nah, kita lanjut nih yang ke Jakartanya ya kan. Nah, yang di Jakarta sendiri nih ada seperti ini ya tadi kayak karantina ya. Iya, benar. Nah, itu ngapain aja di karantina? Karantina itu kami sebelumnya nggak tahu kan bahwa di karantina itu kayak semi-semi militer. Oh, ada semi militer Ada juga. semi- Karena kita bangun itu harus tengah 5 gitu atau jam 5 itu harus itu udah digedor-gedor sama polisinya. Langsung kayak Oke. masih di tempat tidur atau masih mungkin lagi dia di toilet gitu kan nyetor. Atau lagi mimpi tapi Iya, bangun gitu. baru langsung bangun gitu. Dan itu bangun bukan santai-santai, disuruh lari malahan gitu. Oh, gitu. Iya, disuruh jogging gitu kan tiap pagi gitu. Mungkin biar sehat juga. Iya, biar sehat, biar vokalnya tetap bagus. Ya, karena itu kan juga merupakan tahapan yang harus dilaluin ya untuk bisa tampil maksimal. Baik, kita ke Kak Lady. Iya. Kak Lady, kalau dalam waktu dekat ini kira-kira untuk persiapan untuk menyelenggarakan ajangnya itu seperti apa? Namun sebelum dijawab ya Kak Lady, saya ingin dulu gimana nih pendapat Kak Lady terhadap salah satu siswa berprestasi di bidang musik ini? Tadi masih speechless dengan Speechless ya? suaranya. Oh, iya. Benar. Keren banget ya. Best ya. Best of the Ya, best. kamu itu pasti didukung oleh orang tua yang Oke, nah. banyak anak yang punya segalanya tapi nggak punya kesempatan. Tapi dia kesempatan seperti yang dibilang tadi 1 kali seumur hidup itu kamu sudah mengambil 1 kali seumur hidup itu. Oke, ini dari
Coach Lady. Lady ya. Ini bakalan sampai kapanpun dia, ini kenangan ini bakal masih ada. Dan itu menjadi CV yang bagus, Bagus. untuk karir dia ke Portofolionya depannya, ya. begitu Iya, ya. benar. Oke, tepuk tangan dong. Tangan dong. Keren banget ya. Oke, nah silakan Kak pertanyaan dari Hasanah tadi. Iya, kira-kira persiapannya untuk kegiatan yang akan diselenggarakan seperti apa? Sudah 80% kah atau masih rada-rada gitu? Kebetulan saya baru sampai dari Jakarta itu 2 hari yang lalu. Oh, dari kegiatan apa tuh? Itu yang tadi ada fotonya yang bertiga itu ada pemilihan-pemilihan untuk Ajang-ajang anak-anak berbakat ini itu. Ajang Iya. kecantikan lah ya, dan duta-duta. Iya, begitu. anak-anak. Baru 2 hari yang lalu. Jadi kan setelah itu anak saya kan sakit nih. Saya kan di rumah sakit. Lagi di rumah sakit saya kan gini. Aduh, apalagi nih untuk anak-anak. Udah sekilas 10 menit, bikin acara. Langsung bikin nih, gitu. Jadi memang belum ada persiapan sama sekali. Tapi saya sudah wajib bikin acara nih. Udah 2 bulan nggak bikin acara. Oh gitu. Iya, jadi anak-anak ini nanti jangan sampai dibiarkan lama-lama nggak lomba gitu. Jadi Nanti- itu sekilas aja terbersit. Oh, bikin acara nih bulan 11. Bulan 10, bikin acara nih bulan 10 gitu. Langsung bikin flyer, langsung bikin hubungin juri-juri, hubungin agensi-agensi. Udah, nanti kita lihat waktunya menjawab. Waduh. Nah, untuk penyalur bakat sendiri nih, Iya. apakah Kak Lady bergerak sendiri apa dibantu dengan teman-teman juga? Dibantu sama ada Para teman saya di coach-coach ya? sana. Oh, ya. Ada teman saya di sana yang dari sebut nama boleh? Boleh, nggak silakan. apa-apa. Sebut dari Medan Youth Talent, ada juga dari coach Om Budi Damanik, boleh sapa? Oh, Boleh, silakan. silakan. Om disapa. Budi Damanik tetap bersama saya untuk membesarkan bakat anak-anak. Om Budi Damanik ini bisa untuk baju, sepatu, make Desainer, up. Jadi desainer juga. desainer baju, sepatu, make up. Jadi saya sangat terbantu oleh Beliau ya. beliau. Itu merupakan bentuk support kepada para anak-anak Iya, ya, untuk benar. mendukung penampilannya di atas Benar, panggung. dan itu begitu ya. harus. Dan yang paling penting itu memang kita kalau bisa itu kerja jangan terlalu banyak tim. Alasannya Kenapa apa tuh, gitu? Kak? Satu, menghindari konflik. Konflik pasti ada. Oke. Konflik pasti ada. Dan jangan ini deh, jangan kalau udah satu yang urus satu aja. Sebaiknya seperti itu. Kadang ada ibu-ibu ini ya. Ini. Kita dari awal sudah kasih pandangan. Kalau bersama saya, cukup sama saya. Kalaupun nanti suatu saat mau pindah, omong aja Baik-baik gitu. Ya, gitu ya, secara jangan begini ini. Takutnya kalau misalnya itu tuh gara gini. Itu pentingnya peran orang tua tadi. Orang tua berperan penting di karir anaknya pasti itu. Dan harus tetap mengikuti koridor daripada aturan coachnya masing-masing ya. Benar. Bu? Dan yang paling penting jangan ini nggak apa-apa ya pesan ke ibu-ibu ya. Nggak apa-apa. Ibu tapi pesannya nanti aja ya di akhir ya. Karena tentunya Di nih akhir kita ya pesannya iya, ya benar. masih Karena disimpan ya Iya, ibu-ibu. disimpan dulu, ya. Biar ibu-ibu yang nonton terus ya. iya benar banget. Karena tentunya Berarti pesannya nggak pesan singkat, pesan Iya. panjang. panjang ya, Karena nggak Oke, habis-habis. disimpan. Pesan yang sangat bagi saya sangat krusial, sangat penting. Oke, tapi bukan pesan terakhir kan? Bukan. Pesan-pesan berikutnya masih Iya, ada. karena Takut tentunya juga ya kan iya. pesan terakhir kita. masih banyak pesan-pesan tapi ini yang paling penting tapi Ini nanti yang paling aja. Nanti dikit aja ya, Ibu. dikit dulu Krusial ya. ya. Karena tentunya di setiap kursus-kursus ataupun tempat pembimbing gitu punya SOP tersendiri untuk penyelenggaraannya ya, seperti kriteria anak didiknya seperti ini, peraturan-peraturan yang harus dipahami oleh para orang tua juga tentunya. Ini makin Oke. asik lagi, semakin seru lagi ya kan. Saya ada, bukan saya ya, Om Budi yang saya bilang tadi dia itu punya anak model tuli, Oh gitu. tidak bisa mendengar. tidak bisa mendengar. Tunggu. Jangan diceritain dulu. Pasti ini punya prestasi yang sangat menakjubkan ya. Biar pemirsa Benar, yang ada di rumah Stay penasaran tune juga. terus ya. Kita saksikan Iya, dulu. Ini dia penampilan spesial dari Noe Noe and Friends. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Iya. Seru kali kan. Nah, kali ini aku barengan sama dia. Masih bersama dengan Karena- Kak Lady dan juga Frans ya. Nah tadi itu ada bocoran sedikit ya, udah di-spill tadi bahwasannya ada salah satu anak ya, yang gimana tadi Kak? Kondisinya? Kondisinya Kurang dia kurang bisa mendengar. Jadi itu memang ditemukan Ditemukan. oleh Om Budi Damanik itu. Saya juga lupa ceritanya, yang penting itu anak udah jadi sama Om Budi Damanik. Dia itu jadi kalau misalnya di setiap perlombaan model itu kadang model itu diharuskan untuk memperkenalkan baju misalnya kasual etnik nih. Diperkenalkan apa itu?
bajunya apanya, pokoknya memang model itu harus dibicara Jenis- gitu. jenis Memperlihatkan. kainnya apa Iya, gitu namanya, ya. nama dia siapa, siapa bawa desainernya gitu Iya, ya. benar. Jadi kalau sudah ada sesi itu, saya yang bertugas nyatat nih apa yang mau dibacakan oleh MC. MC membacakan dia begini kan, karena dia kan tidak bisa, dia bisa berbicara tapi kurang jelas. Jadi memang itu anak itu luar biasa. Luar biasa banget itu. Om Budi juga luar biasa menjadikan dia, kalau bisa dibilang kan pede anak seperti itu tidak seperti anak pada umumnya. Mentalnya Pedenya. gitu Tapi ya. kalau gantengnya luar biasa, gantengnya luar biasa. Riyad, hai Riyad. ya, halo. Riyad, kamu hebat. Oke. Jadi itu Om Budi itu membuat dia menjadi percaya diri. Pokoknya saya aja kagum lihat Om Budi dan lihat dia juga ya. Gimana nih ganteng, apalagi anak, kalau bisa dibilang anak lajang ya, anak lajang di kita di orang Sumatera Utara itu anak lajang. Dia pede gitu. Jadi setiap dia tampil lomba, kalau ada sesi untuk memperkenalkan diri atau memperkenalkan pakaiannya, ya MC tinggal baca. Jadi itu tidak menghalangi gitu. Oke, nah. Itu tidak menghalangi, dia tidak. Apapun kondisi kita begitu ya kayak Iya, apapun kondisi iya. kita tidak menghalangi untuk kita bisa maju ya. Iya, benar. Benar. Oke. Nah, Benar. Saya kagum sama anak itu. itu adalah salah satu apa ya motivasi untuk seluruh anak yang ada di Sumatera Utara dan di seluruh Indonesia lah gitu Dan bagi ya. orang tuanya juga kalau ada anak seperti itu Bahwasannya- nggak apa-apa. Semua anak itu pasti bisa. Pasti bisa. Oke. Banget Keren. ya. Nah, kita sekarang ke Ke France. France lagi Ya, nih. France Nah, lagi kita ya. belum selesai nih cerita di Jakartanya ya. Iya, bener banget. Oke, Tentunya nah. kan itu siapa sih yang nggak pengen gitu ya terpilih menjadi salah satu kandidat yang dikirim ke Jakarta gitu. Gratis kan? Fully funded kan? Puji Tuhan gratis, semua dibiayai dari provinsi gitu Wih, kan. keren banget kan? Biar lebih penasaran lagi langsung aja kita saksikan ada cuplikan videonya ya. Oke, selamat Oke, kita menyaksikan. saksikan ini dia. Ya, kegiatan-kegiatannya ya. Iya benar. Kita ada Nah, olahraga ini, bersama ini. juga tadi Kita ya. saksikan bersama. Gita Bahana Nusantara merupakan paduan suara dan orkestra yang beranggotakan 199 putra-putri terbaik hasil seleksi dari 33 provinsi di bawah binaan Kementerian. Oke, Oke, tepuk tangan dong. Keren banget ya. Keren, Itu keren, membuktikan keren. pasti orang tuanya bangga banget ya Frans ya. Ya Gimana pasti. pasti bangga banget ya. Kamu berapa saudara? Saya anak tunggal. Anak tunggal? Iya, Oh, saya anak satu-satunya. tunggal. Aduh, saya berterima kasih juga. Kalau kamu perempuan udah dicantol sama si Budi. Karena dia selalu mengincar ya anak tunggal yang perempuan ya. Bukan Anak laki-laki. tunggal kaya raya mungkin ya. Enggak, kalau kaya raya itu bonus ya kan. Iya, tapi intinya anak tunggal sih. Karena keluarga saya udah banyak. Jadi cari yang sendiri. Oke, itu. balik ke prestasi daripada Frans lagi nih Hasan. Nah, boleh diceritain kembali itu ngapain aja karantinanya ya? Kan tadi udah di-spill juga kan bahwasannya ada konser di tanggal 12-nya kan Iya. kayak gitu. Nah, kemudian ngapain aja? Apakah belajar lagi Iya, gitu? soalnya tadi ada kayak bersama juga diskusi-diskusi kayak gitu, olahraga nah, juga olahraga ada juga bersama gitu. tadi saya lihat. Nah. Itu mulai dari tanggal 4-nya itu kan kami latihan secara seksional itu seperti latihan kayak belum disatuin. Belum disatuin itu suara tenor, alto, bass dengan sopran itu belum disatuin. Jadi masih latihan di suara tenor doang. Itu latihannya kami mulai dari pagi sampai ke malam. Oke. Jadi itu full satu harian itu kita latihan. Dan waktu tidur pun sangatlah pasti terbatas gitu kan Kak. Itu latihan di sana. Hari pertama itu saya ingat itu latihannya langsung 10 lagu.
Langsung 10 lagu? Iya, karena akan dibawakan itu sekitar 14 lagu. Oh, yang akan dibawakan di hari H itu Iya, adalah 14 lagu. Dan itu semua harus dihafal. Itu semua lirik harus dihafal, nggak boleh nggak ada yang ngehafal. Karena nggak boleh ada buat kopean gitu kan, Kak. Iya. Karena kan dia masuk kamera semua kan Semua, gitu ya. iya. Oke, kemudian? Itu ada juga kayak kelas koreografi gitu. Itu koreografi itu di tanggal, kalau nggak salah itu tanggal 8 atau tanggal 9. Itu pelatihnya ada Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri, mungkin kalau lagi nonton itu. Oke. Mbak Fitri itu koreografi kami. Dia mengajari beberapa koreo di beberapa lagu. Dan semua rata-rata lagu itu punya koreografi, apalagi ada lagu medley Nusantara. Oke. Lagu medley Nusantara itu ada menjelaskan atau menggambarkan perjalanan ibu kota Indonesia. Di medley itu ada membawa lagu Kicir-Kicir dari Jakarta, kemudian pindah ke Kampuang Nanjau di Mato, itu dari Sumatera Barat. Oke. Setelah Kampuang Nanjau di Mato itu kembali lagi ke Jakarta itu ondel-ondel. Baru setelah itu kembali ke, ini mau ke Kalimantan kan Kak, IKN kan, itu Indung-Indung. Indung-indung. Indung, iya benar. Oke, jadi memang banyak lagu-lagu dari berbagai provinsi yang dibawakan ya. Ada juga yang dibawakan oleh provinsi kita itu lagu Butet, tapi itu nggak di hari kemerdekaannya, itu di konsernya. Di Iya, konsernya tanggal 12 ya. kemarin Iya, ya. di Oke. konsernya. Jadi kalau melihat dari segala proses yang dilakukan itu, kamu gimana sih perasaannya? Awalnya saya merasa minder sih di sana Kak. Kenapa Karena minder? Iya, seharusnya kamu Saya, bangga. karena kan saya paling muda, salah satu paling muda Oh, di paling sana. Paling muda. muda. Usia kamu berapa? Saya usia 16 tahun. Oh, berarti emang Iya. usia minimal ya? Iya, 16 usia tahun. minimal. Dan saya merasa kayak bisa nggak sih nanti di sananya gitu, karena pasti ngimbangin kan dengan iya, kakak-kakak yang orang di sana. kakak-kakak yang di sana juga kan pasti udah yang Pro banget ikut-ikut ya. pro gitu kan, apalagi udah paduan suara mahasiswa rata-rata kan Kak, itu udah saya kira kayak mereka pasti udah sering lah baca-baca not-not gitu, sementara saya nggak sesering mereka dan nggak setelatih atau telaten seperti mereka gitu kan, tapi puji Tuhannya mereka saling membackup gitu, saling ngedukung, kayak kalau saya salah itu dibenerin, kalau saya nggak tahu saya tanya, dikasih tahu yang mana yang benernya gitu. Di sana juga ada kayak yang sering hibur kami itu ada Trio Berbi namanya. Berbi. Trio Itu Berbi. ada namanya Bang Robin, ada Bang Rafil juga dan Bang Pascal. Itu semua dari Sulawesi mereka tiga. Oh, tiga-tiga dari Tiga-tiganya ini betul-betul orangnya ceria banget. Kayak membangkitkan Berbi ya. suasananya gitu. Di GBN itu mereka salah satu membangkitkan suasana di tenor gitu. Jadi kalau capeknya kami itu ada mereka gitu pasti yang hibur, pasti ada aja kayak mereka buat lucu malam-malam gitu, kayak sangat menghibur kami lah gitu. Benar. Aduh, asik banget ya kayak gitu ya. Ya, Aduh. jadi pengen ikutan dia tahun depan ya. Nggak bisa Tapi lah, nggak umur. Udah expired dah. keluar. Nampak tuanya. Noe, katanya tadi mau nanya. Iya. Silakan. Karena dia mau ikut juga, cuman terbatas usia juga ya kan. Kemana nih Saya mau nanya nanya dulu? sama kakak ya. Oh ya, Kak Lady. Oke. Kak, dia mau nanya, apa sih yang pertama kali yang kakak pikirkan, kenapa tiba-tiba kakak tuh mau gitu untuk didik anak-anak yang berprestasi? Tadi udah dijawab, berarti nggak ngedengerin. Berarti belum serius, Bud. Serius, Bud. Serius, berawal Ya dari elah. anaknya. Aku dari tadi dengerin loh, Bud. Oh iya. Dari dia nih. Dengerin kalian cerita. Enggak. Aku jadi ngeblank nih, serius. Ya, udah dijawab ya, Kak ya? Dijawab dikit lagi lah ya, boleh. Mau ditambahkan. Iya, mau ditambahin atau yang atau gini aja, Kak. Ya. Mana menurut kakak anak didik kakak itu yang paling unik? Oh ya, yang paling unik nih. Potensinya apa Potensi kira-kira? yang paling unik. Misalnya dia tuh bebel nih kan kayak jangan komen dong TikTok nanti kami. anak-anak yang Kak, bilang disebutkan aja namanya. Kak, yang paling unik setiap jumpa orang minta lempol. Tapi ini nggak Saya. anak. Enggak, maksudnya yang paling unik atau yang dia paling bakatnya itu paling cepat Enggak, ngerti kalau gitu. karena anak-anak ini kadang ada yang disebut tidak disebut namanya nanti jadi ini. Jadi kayak, ih kenapa Jadi, nggak kenapa disebut? sih Miss itu nggak sebut Iya. nama aku? Kayak dia nanti kan Nanti mereka jadi gitu. males kan Itu. belajarnya. Ih, memang kayak gitu sih, saya memang saya iya. sangat Oh. tidak menginginkan itu. Iya. Yang Iya lain deh, kan. yang lain. Jadi sebutkan Ayo, pertanyaan. ayo, ayo, lain. ayo. Ayo, Nek. Pertanyaannya adalah Ayo. Jangan sebut nama, yang penting jangan ada Iya. sebut kakak nama. bawa dompet hari ini. Mau diminta lagi nih boleh. Lagi. Cashless ya, cashless. Dia ya. memang punya penyakit tahunan yang nggak kambuh, yang selalu kambuh. Berarti dia Kak. simpan curious di mana-mana. Ya udahlah Yang Kak, lainnya. kalau nggak mau dijawab saya nanya sama abang ya. Iya. Enggak, bukan nggak mau dijawab, tapi Oh iya, menghargai. tapi takut ini Ya, ya. ya. Abang sendiri ada 25. Kan masih sekolah 25 aja. Ya Allah, Noe. Ini mukanya aja mungkin yang boros kali ya. Enggak. Pol, cepet, ini anak sekolah. Inilah maksudnya 25 di Palar.
Udahlah ya pulang aja ya. gitu. Makanya yang betul nanyanya. Inilah apa namanya pertama kali belajar untuk di tenor itu susah nggak? Oke. Atau saya bisa belajar nggak? Oke, saya tahu paduan suara itu dari kecil itu ikut pesparawi gitu Kak. Sekecil gini. Enggak dong. Jadi Sejak lahir. Itu kelas 4 atau kelas 5 SD gitu. oh. Iya. Itu pesparawi itu awalnya itu cuma 3 suara, itu sopran 1, sopran 2 sama alto. Saya dulu belum tahu yang namanya suara tenor, suara bass, ada juga bariton juga kan. Saya belum Saya tahu juga suara belajar sih, tenor saya 12 bulan. Itu cicilan. Lagi-lagi. Nampak ya kan, yang sering Nampak ya kecil kok itu Budi yang ya banyak kan? cicilan ya Budi. Terus. Itu jadi saya awal tahu tenor itu sebelum seleksi ini, sebelum seleksi ke Gita Bahana Nusantara ini, itu memang saya latihannya itu betul-betul mepet waktunya karena saya tahu itu seleksi hamil seminggu sebelum hari H. Itu saya langsung diajari oleh pelatih saya itu tadi, mami saya. Saya langsung minta diajarin gimana cara baca notnya gitu. Karena kan seleksinya itu betul-betul terpaku dalam notnya itu tadi. Kalau kita nggak bisa not, kita nggak bisa lolos juga. Banyak itu kayak ada juga yang udah lolos Indonesian Idol Golden Ticket nggak lolos ke GBN gitu. Padahal mereka udah Golden Ticket di Indonesian Idol, tapi mungkin gara-gara minus di membaca salah satu ajang notasinya, pencarian bakat ya. itu dia minusnya gitu dia. Kayak gitu. Nah, jadi emang benar-benar harus belajar notnya dulu. Tapi Gitu. memang dari ngomong dia aja anak tenor kali ya. Oke, udah cukup pertanyaannya Iya. Noe, ada lagi? Sudah cukup. Sudah Iya. cukup. Cukup. Kalau Yang Noe 25 ini, nanti aja ya. iya, kalau Noe ini dia bukan hanya bisa membaca not angka dan not balok tadi. Jadi Membaca masa depan juga bisa iya, dia. baca pikiran orang juga bisa dia. kayak paranormal gitu ya. Iya. Makanya hati-hati kalau ketemu sama dia ya. Takut disantet nanti ya. Bukan takut disantet, takut dipinjemin infol. Aku jadi takut dong tadi nggak jawab pertanyaannya. Oh iya, hati-hati ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kakak pulang lewat mana? Padahal kita pulang dari sini batu-batu aja nih. Oke. Nah, Hasanah, kita juga pengen tahu ini suara khas daripada Frans. Ini mungkin ada lagu-lagu lain yang bisa Iya, dibawain yang bisa ya kan? dibawakan. Mungkin tadi Oke. mengobati ya. Mungkin juga pemirsa yang nonton ya, dari YouTube makin penasaran lagi. Iya. Ayo dong keluarin suara bagusnya gitu Gimana ya. gitu. Nah, ini banyak kali request daripada pemirsa yang ada di bener rumah. banget. Boleh ya, Friends ya? Boleh, ya. Tapi kalau agak kurang bagus dimaklumin ya mungkin Iya, gara-gara karena gitu. Oh ya, kita Kondisinya, informasikan juga bahwasannya Frans ini sedang radang tenggorokan Iya, ya. lagi Jadi kurang mungkin sehat, kurang ya. maksimal dalam membawakan lagu di sini ya, kan kayak gitu. Nah, oke. Silakan. Boleh berdiri? Oh, boleh. Kita berdiri aja semua. boleh. Ayo Kak, Boleh. berdiri kita. Nanti jadi saya ngambil mic-nya. Boleh juga Ke depan diiringin aja, pakai nggak musik apa-apa. ya kalau memang Iya, mau pakai memungkinkan ya. mic-nya Noe, boleh dibantu? Iya. Nadanya di mana? Nggak usah DJ? pakai musik deh. Oh, nggak usah pakai musik, silakan. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Oke, tepuk tangan. Melambai-lambai riuh di pantai, berbisik-bisik Raja Klanau memuja pulau nan indah bermain tanah airku Indonesia.
Indonesia. Oke, terima kasih. Keren banget. Gue bisa namanya kayak gitu. Udah. Tapi memang Kakak Noe kan mungkin lebih bagusnya lagi Oh, kan. coba duet, langsung duet. kita aja dengan lagu yang berbeda. Iya, ayo lah. Nanti dikasih lepel lah sama si. Enggak 25 Dari ya? sini aja. Ini tenor juga ya? Iya. Terserah Kak. Iya. Bebas. Nah. Tenor. Apa salahku, apa salah ibuku, diriku dirindung pilu. Tak ada yang mau dan menginginkan aku untuk jadi pengawal rindu, untuk jadi pengobat rindu, untuk jadi kekasih hatiku. Lanjut! Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang sedang malu sama teman-temanku. Karena cuma diriku yang gak laku-laku, yang gak laku-laku. Iya kan? Jaga Gak laku-laku, gak laku-laku. Gak laku-laku. Asana, sial aku kali ini. Tepuk tangan dong. keren Kenapa kali ini? Kenapa deh? Lagunya dipersiapkan dari tadi untuk iya. ngenain ke Budi. Tapi kita semakin asik shock lagi. mental, kawan. Ini langsung shock ya Budi ya. Pandai acting ya, pandai acting ya. Iya. Mau jadi anak saya? Oh, mau jadi Boleh, langsung boleh. langsung Pandai acting ditawarin. ya. Atau Awalnya agak aku diajarin lambai dulu ya. Kak, sedikit. Agak melambai. Kalau makan cuma 4 kali sehari aja nih, Pak. Dirundung pilu, tiba-tiba tak laku-laku. Aduh. Kayak gitu. Nah. Atau kakak mau ngajarin kita bagaimana catwalk gitu, nah atau acting Nggak atau apa usah gitu? deh, nanti aku ini. Itu harus Bud. Iya, Karena kita harus. Kita nggak Eh, di eh, Kalau presentasi baju gimana kak? Oh, present baju, iya benar. presentasi baju gitu. Kalau Coachnya bukan casual saya, etnik. tapi Ya sedikit lah gitu kayak saya ini kan. Nah ini kan saya menggunakan jaket dengan warna merah. Ini diambil dari warna Darah. bunga mawar yang direndam 7 hari 7 malam pada malam Jumat Kliwon. Nah, Gimana itu gimana tuh? itu? mau jadi enggak berarti baju Denny lebih ke mistis kan? Makanya kalian terpana kan, Iya, terpana bener, kan, bener, pemirsa bener, yang di iya. rumah terpana kan. Sama aja Pandai kalau banget laku-laku. acting. Ya Allah, asik gak laku-laku aja. Oke, gimana kak? Sedikit aja gitu Iya, boleh mungkin, dong, Kak. iya kan? untuk yang presentasi baju, Baju, atau nge-present catwalk, baju. kakak mau yang mana gitu? catwalk sih saya ini ya, takutnya nanti saya ditawarin, jadi anak-anak saya nanti Oh, tinggal iya, tawarin. baik. Udah, jadi Jadi- kan ditawarin gini, Oh iya gitu. Tapi kepedean ya. Oh iya. Oh gitu ya. clip on, ada clip on di belakang, ada clip on jadi nggak enak. Iya karena kan kakak ada pakunya jadi cantol di belakang. Dicabut tadi. Jadi cabut terbang ini, cabut terbang. Oke. Tapi kita semakin asik lagi kalau sambil dengerin Noe Oh mau iya, nyanyi nah, ya. ada lagu lagi nggak? Ada lagu lagi. Oke. Ada lagu lagi. Ketahuan nggak laku-laku. Langsung aja kita saksikan bersama Nida penampilan spesial Dari dari Noe Noe and Friends. Ya terima kasih Anda masih bersama dengan kami di, Di Kopi Kopi Pagi. Baik, masih bersama dengan Kak Lady dan juga Frans ya. Waduh, nah kita udah banyak sekali ya dapetin informasi dari Kak Lady dan juga sharing pengalaman bersama dengan Frans. Nah, kita tadi juga sudah mendengarkan performance terbaik daripada Frans ya. Dan juga tadi ada sedikit apa ya, tips and trick ya dalam catwalk ya Kak Lady. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti ya. itu Saya ya. jadi malu. Karena justru banyak sebenarnya wadah-wadah ya, tinggal orang tua dan juga anak nih untuk memaksimalkan potensi, gali terus potensi karena tentunya kalau tidak dicoba, kapan lagi nih tahu potensi anak itu sendiri ya Dan kali kalau ya? tidak sekarang, kapan, Kapan lagi? lagi? Bener Ya, banget. Jadi memang harus kita mengasah dan mencari tahu apa sih sebenarnya bakat-bakat kita. Kalau tidak ada support dari lingkungan, dari keluarga, silakan cari orang yang bisa ngebantu agar bisa memunculkan bakat-bakat kita ini sepertinya apa gitu ya.
Kok jadi agak bercelema. Cengklek juga nggak? Iya, kecemplak juga ini kayaknya. Ketularan ini. Oke, mungkin kita juga waktunya sudah tidak lama lagi Iya, ya iya. Budi ya. Karena setiap pertemuan ada perpisahan, tapi perpisahan tidak sampai di sini ya Kak Ledia dan juga Franz. Kita masih bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan lain. Tapi sebelum itu kita pengen denger dong pesan ataupun harapan yang pengen kalian sampaikan kepada pemirsa yang di rumah. Tentunya biar mereka tuh makin semangat lagi menjadi generasi yang tetap produktif, aktif dan tentunya membanggakan kedua orang tua. Kali dia aja. Kenapa jadi ini Tuker-tuker. udur-uduran ya udah kalau Kita gitu saya berdua aja aja lah ya, kita berdua aja. Ya pemirsa. Oke. Oke, silakan kepada Terima Franz. kasih untuk kakak-kakak semuanya. Pesan yang mungkin saya berikan, yang pertama jangan pernah takut minder. Karena keminderan kita itu bukan akhir dari segalanya. Karena juga kegagalan itu bukan salah satu mengakhiri segala kesuksesan kita di depannya gitu. Saya juga pernah beberapa kali gagal mungkin di bidang-bidang lain. Kayak kemarin saya ngetes paskibra mungkin gagal karena kurang tinggi 1 senti, itu gagal. Tapi Tuhan ngasih jalan aja gitu untuk di bidang lain kepada saya. Dan menurut saya tetap bersyukur kepada Tuhan, semua apapun yang kita alami itu tetap serahkan kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan pada sekarang ini itu semua kehendak yang di atas kan Kak. Bukan kayak kehendak kita, bukan keinginan kita, bukan kemauan kita semua. Tuhan sudah atur kemana jalan kesuksesan kita. Tetapi ketika kita nggak mau menggali bakat kita atau hobi kita tersebut, itu akan terpendam. Dan jangan pernah mau malu karena merasa hobi kita itu hobi yang gimana-gimana gitu. Karena juga saya itu pinter mayat. Saya sempat kayak dikucilin tetangga, mungkin kan diomong-omongin tetangga, taulah mulut-mulut tetangga gitu kan. Oke. Tetapi saya tidak pedulikan karena menurut saya yang ngelakuin itu saya, kamu itu nggak ada saya repotkan. Oke. Gitu. Karena prinsip saya ketika kamu tidak saya rugikan, kamu itu nggak usah berkomentar kepada hidup saya. Oke, nah. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong buat Franz. Franz ya. Selanjutnya dari Kak Lady. Kak Lady. Gaga, bukan? Sebelumnya nggak apa-apa ya saya sebutkan apa ya. Buat teman-teman yang juga yang penyalur bakat anak-anak yang ada di Kota Medan. Contohnya kayak Om Budi Damanik, Om Balu Lubis, Nando, Fajar, Gibran, terutama yang Miss Berbicia semuanya. Kita tetap semangat, ayo kita tetap semangat, pasti semangat dong. Mereka yang udah lebih lama daripada saya untuk menyalurkan bakat anak-anak ini. Apa ya maksudnya ya? Mari kita terus menyalurkan bakat anak-anak. Buat orang tua, yang tadi ya pesannya sekalian ya. Buat orang tua marilah kita menyalurkan bakat anak-anak. Apa yang disuka anak-anak? Jangan dipaksa. Misalnya orang tuanya kepengen ini, anaknya kepengen ini, ikutin apa yang dibilang anak-anak supaya anak-anak itu tidak ada penyesalan di kemudian hari. Kenapa aku dulu tidak ambil yang aku suka? Kenapa mama dulu tidak memberikan apa yang aku suka? Dan bagi orang tua proses itu sangat penting. Jangan mau segala sesuatu itu instan. Tidak ada yang instan. Memang instan ada, tapi yang namanya instan pasti tidak berbekas. Apapun yang instan pasti tidak berbekas. Mari kita nikmati proses, mari kita nikmati hasil, walaupun belum seberapa untuk saat ini, pasti ada. Yang terpenting, bakat anak-anak itu kita salurkan, kita nikmati prosesnya, suatu saat kita pasti petik hasilnya. Oke, luar biasa. Terima kasih buat Kak Lady dan juga Franz sudah bergabung di Kopi Pagi ya. Pemirsa, Mahatma Gandhi pernah berkata, kalau kita melangkah boleh jadi ada hasil, boleh jadi tidak ada hasil. Tapi kalau kita tidak melangkah sudah pasti tidak ada hasil. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasana pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Kopi Pagi selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih.